Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Sejarah yang sebenarnya, umumnya tidak enak didengar untuk para keturunan dari orang-orang yang diuraikan sejarahnya. Sejarah yang dipalsukan, itulah yang umumnya sangat banyak digembar-gemborkan, karena dapat dihias seberapa suka. Maka, terlebih dahulu penulis meminta maaf kepada para pembaca yang arif budiman. Harahap migrasi klan. Harahap Clans terjadi selaku penjajah dari Borbor Clans Group, di Habinsaran sudah agak jauh sebelah timur dari Danau Toba. Berlainan dengan Lubis Clans, Harahap Clans pergi migrasi seluruhnya. Tidak satupun manusia dari Harahap Clan yang ketinggalan di tanah Batak Utara. Bukan saja Boyong Sedesa akan tetapi, Boyong Clans. Semula Harahap Clans bukannya migrasi ke arah selatan akan tetapi ke arah timur. Orang-orang marga Harahap turun dari daratan tinggi Habinsaran, bawah perbukitan sepanjang Sungai Kualu, dan memasuki padang rumput di daerah Padang Lawas. Pertanian tentulah tidak mungkin di padang rumput. Orang-orang marga Harahap melepaskan pertanian, dan menjadi peternak sapi. Terpaksa pula pengembara, mengikuti penggembalaan ternak. Orang-orang marga Harahap menjadi koboi berkuda. Berkuda mengembara. Mengikuti ternak mencari-cari panjampalan atau daerah penggembalaan. Daerah Padang Lawas memang optimal untuk ternak, sapi dan kerbau. Hingga ini hari masih penghasil ternak yang melimpah. Seperti Pampas di Argentina, negeri Carnet, atau Kalengmenjong. Di hanya saja 2 generations, Harahap Clan menunggang kuda sudah menguasai daerah yang begitu maha luas antara Sungai Asahan dan Sungai Rokan. Sesuatu habitat yang hingga ini masih saja kurang penduduk. Dan masih terus-menerus berlimpah menghasilkan ternak. Disitulah di tepi Sungai Barumun, terjadi Gunung Tua menjadi stasiun ternak sentral dari orang-orang marga Harahap. Di dekat sini di Langga Payung terjadi titik transit. Di dalam aliran barang di daerah Padang Lawas yang hanyalah menghasilkan ternak. Tidak ada nasi, karena tidak ada pertanian. Terpaksa barter di Langga Payung, di mana dendeng sangat paju. Untuk kapal-kapal jang singgah di Labuhan Bilik, cikal bakal Belawan di pesisir Sumatera. Orang-orang Harahap Padang Lawas menjadi kaya raya karena ternak. Seperti jutawan Texas, yang menjual untuk pabrik pengalengan di Chicago. Sifat-sifatnya pun menjadi kira-kira sama. Sangat angkuh berkuda. Menganggap keem segala makhluk yang banting tulang mengerjakan pertanian. Tidak semua orang-orang marga Harahap merasa happy dengan hidup nomaden dengan menunggang kuda. Ada juga orang-orang marga Harahap yang ingin mapan menjadi petani, di dalam rumah yang tetap, dengan kebun singkong yang tetap, dengan istri kehidupan yang tetap. Mereka pergi mengaririti tanah atau mencari-cari tanah pertanian, atas negara sepanjang Sungai Barumun, dan memasuki daerah Sipirok di Bunga Bondar, Hasang dan Hanopan. Daerah Sipirok sudah dilewati oleh orang-orang marga Lubis. Artinya, daerah Sipirok hutan-hutan habis dibakar. Dan top soil sudah hanyut. Terkikis menjadi tanah garing atau tanah tandus. Sebagian besar dari orang-orang marga Harahap jalan terus, dan turun memasuki daerah Angkola. Hutan-hutan di daerah Angkola pun sudah habis dibakari oleh orang-orang marga Lubis yang lewat di situ. Akan tetapi, daerah Angkola bukannya menjadi tanah gariang. Malahan sebaliknya, daerah Angkola menjadi bertambah subur karena tanah rendah. Top soil dari jurusan Sipirok akumulasi di Angkola. Di sekitar Sungai Batang Angkola. Seperti negeri Belanda yang bertambah subur. Karena top soil yang hanyut dari Jerman, dibawa oleh Sungai Rhine. Menjadi betue batowe tanah paling jempol. Orang-orang marga Harahap mapan di Angkola, daerah Plas, dan menjadi petani yang tertib dan berperilaku baik di situ, tidur di dalam rumah yang tetap. Tidak lagi di bawah bintang-bintang yang cemerlang di samping sendiri kuda tunggang, seperti semula di Padang Lawas.
Seperti kuda yang dipasang Sheikhs of Arabia, begitu juga orang-orang marga Harahap membawa feodalisme ke tanah Batak Selatan. Berlainan dengan tanah Batak Utara. Di tanah Batak Selatan terjadi tuan feodal. Mulai di Angkola, di mana timbul penguasa feodal Losum Batu, penguasa feodal Batuna II, dan penguasa feodal Hutarin Baru. Kemudian ditiru oleh orang-orang marga Siregar di Sipirok dan oleh orang marga Nasution serta orang-orang marga Lubis di Mandailing. Demikianlah caranya. Orang-orang marga Harahap yang berasal dari Habisaran di sebelah South East dari Taoba menjadi orang-orang tanah Batak Selatan di daerah pengaliran Sungai Batangkola. Menjadi pemilik Buddha Horsemo Untet pula. Yang menganggap yang dirinya setinggi langit lebih tinggi daripada umat manusia lainnya. Terima kasih.